Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Yone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu materi terkait penegakan hukum pemilu. Sebagai bentuk memenuhkan tugas pada mata kuliah Hukum Pemilu dengan dosen pengampu, Bapak Irfan Amir SH.MH. Sebelum kita masuk pembahasan, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyuni Tenderua, NIM 742352021-068. Perkenalkan, nama saya Andi Ulfanadila, NIM 742352021-061. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilia Tamri, NIM 742352021-053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asabul Kahfi dengan NIM 742352021-052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Alwansyah dengan NIM 742352021-073. Itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya, kita masuk ke materi dengan judul Penegakan Hukum Pemilu. Proses penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu sarana untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan juga untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu tidak menutup kemungkinan tidak terjadinya pelanggaran atau sengketa dalam pemilu. Sengketa maupun pelanggaran merupakan akibat dari dinamika penyelenggara pemilu itu sendiri, juga beberapa kepentingan yang perlu diselesaikan melalui penegakan hukum. Pelanggaran pemilu diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara jelas diterangkan bahwa pelanggaran pemilu dibedakan menjadi 3 dan sengketa pemilu dibedakan menjadi 2. Pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu adalah peraturan yang bertentangan dan melanggar terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemilu. Pelanggaran pemilu terbagi menjadi 3, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Namun yang ingin saya bahas yaitu terkait pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilu berdasarkan sumpah ataupun janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Adapun tujuan dari adanya kode etik penyelenggaraan pemilu yaitu untuk menjaga integritas dan profesionalitas para penyelenggara pemilu. Untuk menjaga integritas adapun prinsip yang perlu diterapkan yaitu jujur, mandiri, adil, dan akuntabel. Sedangkan untuk menjaga profesionalitas adapun prinsip yang perlu diterapkan yaitu berdasarkan hukum, tertib, terbuka, aksesibilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan kepentingan umum. Penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu. Dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu, lembaga yang berwenang adalah DKPP. DKPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar pemilu berupa sanksi teguran tertulis, sanksi pemberhentian tetap, dan sanksi pemberhentian sementara. Adapun tahap penyelesaian dalam pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yang pertama, DKPP berwenang untuk melakukan penelitian, memverifikasi, dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik pemilu. Selanjutnya, DKPP berwenang untuk memutuskan apakah laporan tersebut diproses ataupun tidak dengan memeriksa unsur pelanggaran serta alat bukti. Selanjutnya, DKPP berwenang untuk melakukan pemanggilan dan melakukan persidangan terhadap pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, DKPP berwenang untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, DKPP berwenang untuk menyebutkan hasil sidang pemeriksaan melalui pleno anggota DKPP
dengan menyampaikan putusan pada pihak-pihak yang berwenang. Pelanggaran administrasi pemilu. Perlu kita ketahui apa itu pelanggaran administrasi pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak didefinisikan secara jelas apa itu pelanggaran administrasi pemilu. Namun dalam pasal 460 ayat 1 hanya menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, serta mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu. Lalu penjelasan yang jauh berbeda pada pasal 1 ayat 28 Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 yang juga mengatakan bahwa pelanggaran administrasi pemilu adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar terhadap tata cara, prosedur, mekanisme dalam penyelenggaraan administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu ini dibedakan dari kedua jenis pelanggaran pemilu lainnya, seperti pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Karena pada dasarnya pelanggaran administrasi pemilu ini pasalnya adalah pelanggaran administrasi, di mana administrasi sendiri ini merujuk pada administrasi pemerintahan yang segala putusannya didasarkan pada pejabat pemerintah. Dalam pelanggaran administrasi pemilu terdapat 3 jenis pelanggaran. Yang pertama pelanggaran tata cara, yang kedua pelanggaran prosedur, dan yang ketiga pelanggaran mekanisme. Namun, menurut Dewi Ratna, ketiga jenis pelanggaran ini tidak memiliki kriteria hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya, jika dikaitkan dengan konsep hukum yang berlaku secara universal, pelanggaran administrasi pemilu ini sudah termasuk dalam pelanggaran terhadap prosedural hukum. Jadi, kata mekanisme dan tata cara ini hanya merupakan bahasa-bahasa yang berlebihan pada bahasa perundang-undangan. Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini, Bawaslu memiliki 2 kewenangan. Yang pertama, kewenangan pengawasan, yang kedua ialah kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi. Di mana kewenangan pengawasan ini ialah Bawaslu memastikan suatu lembaga menaati peraturan dan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran administrasi. Dan kewenangan mengadili dan menjatuhkan sanksi merupakan sebuah langkah represif untuk memaksakan keputusan. Jadi kedua kewenangan Bawaslu ini merupakan domain daripada Bawaslu untuk menyelesaikan suatu pelanggaran administrasi. Dalam pasal 461 ayat 3 menegaskan secara jelas bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu harus secara terbuka. Konsep terbuka ini tidak dirumuskan secara jelas dalam undang-undang, hanya dapat kita lihat secara praktik dan konseptual bagaimana pemeriksaan yang dilakukan di berbagai pengadilan. Dalam pemeriksaan ini terdapat 2 tahap. Tahap pertama ialah Bawaslu memeriksa syarat dari laporan tersebut. Apabila syarat tersebut memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka laporan tersebut tidak dapat diterima atau diputuskan. Dan tahap kedua ialah di mana para pihak baik terlapor ataupun terlapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporannya serta menjawab dari laporan tersebut, serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti dari laporan tersebut. Apabila tahap kedua ini telah selesai, selanjutnya akan dilakukan sidang kedua, itu sidang putusan atau vonis. Pada putusan sidang ini akan dilakukan oleh pimpinan Bawaslu, di mana pada sidang vonis ini terdapat 2 putusan, yaitu putusan laporan tersebut benar-benar terjadi pelanggaran dan putusan tidak terjadi pelanggaran. Jika benar terjadi pelanggaran administrasi pada penyelenggaraan pemilu, maka akan dikenakan sanksi. Adapun sanksinya seperti perbaikan prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua ialah teguran tertulis. Yang ketiga, tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Dan yang terakhir ialah sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun tahap penyelesaian pelanggaran pemilu ada 4, yaitu 1. Pertama, penerima laporan atau temuan pada tahap ini. Gakumdu memeriksa dan menilai secara seksama terkait terpenuhinya syarat formil dan syarat material dari sebuah laporan. Setelah itu, Gakumdu melakukan penyelidikan bersama untuk memutuskan sebuah laporan dan temuan dapat atau tidaknya dilanjutkan penyelidikan. Baik, yang kedua yaitu pembahasan mengenai terpenuhinya unsur pidana dan penyelidikan untuk menemukan bukti permulaan terhadap laporan atas dugaan tindak pidana pemilu. Apabila hasil penyelidikan tidak memenuhi unsur pidana, maka proses tersebut dihentikan, dan begitupun sebaliknya, apabila penyelidikan memenuhi unsur pidana pemilu, maka hasil penyelidikan disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 kali 24 jam untuk dilakukan ke proses penyelidikan selanjutnya. Ketiga, yaitu pembahasan untuk mengambil kesimpulan mengenai pelimpahan perkara dugaan tindak pidana pemilu kepada kejaksaan yang paling lambat diselenggarakan 14 hari sejak diterimanya laporan dan dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
Yang terakhir yaitu sidang pemeriksaan di pengadilan dengan hukum material dari KUHP dan Undang-Undang Pemilu yang dilaksanakan paling lama 7 hari setelah melimpah berkas perkara dan dapat disidangkan meski tanpa kehadiran terdakwa sampai pada pembacaan putusan atau vonis oleh pengadilan. Menurut Joko Proso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang ataupun organisasi yang sengaja melakukan perbuatan ataupun tindakan yang melanggar hukum untuk mengacaukan ataupun menghalangi jalannya proses pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang. Adapun 2 tahap penyelenggara pemilu, yang pertama yaitu penyelenggara pemilu, yang kedua yaitu kejahatan pemilu. Baik, selanjutnya itu definisi sengketa. Secara bahasa, sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut dengan dispute. Dispute adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Winardi, sengketa pemilu adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama atau relasi yang sama atas suatu objek kepemilikan, yaitu menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Tadbir Rahmadi, sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana individu-individu atau kelompok saling berselisih akan sesuatu yang bersifat faktual maupun berselisih pada tataran persepsi saja. Baik, selanjutnya itu sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Baik, selanjutnya itu jenis sengketa proses pemilu. Jenis sengketa proses pemilu terbagi menjadi 2, yaitu subjektivitis dan objektivitis. Subjektivitis yaitu sengketa antara peserta pemilu dan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sedangkan objektivitis yaitu sengketa terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Baik, selanjutnya itu penyelesaian proses sengketa pemilu. Penyelesaian proses sengketa pemilu ada 6, yaitu yang pertama pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Yang kedua yaitu penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim berhak memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Yang keempat, terhadap putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, yaitu tidak dapat dilakukan upaya hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Yang kelima yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ke-6 bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Yang keenam yaitu KPU wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 paling lama 3 hari kerja. Selanjutnya sengketa hasil pemilu dan penyelesaiannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 473 ayat 1 disebutkan bahwa PHPU meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Lebih lanjut dijelaskan dalam ayat 2 dan 3 bahwa yang dimaksud PHPU adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden dan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional. Meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. PHPU menjadikan keputusan KPU tentang hasil pelaksanaan pemilu sebagai objek sengketa. Dalam sengketa PHPU ini ada pihak terkait yaitu peserta pemilu yang lain yang ikut dipanggil untuk mempertahankan hasil perolehan suaranya di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Dalam menyelesaikan sengketa PHPU tersebut, undang-undang telah menggariskan bahwa sengketa PHPU diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 3 huruf C
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah permohonan mengenai perselisihan tentang hasil pemilu. Adapun penyelesaian sengketa PHPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 474 yakni dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dan diajukan paling lama 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU. Serta di pasal 475 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu, Presiden dan Wakil Presiden pasangan calon dapat mengajukan keberatan pada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Namun dalam PHPU pemilihan Presiden, gugatan hanya dapat diajukan jika hasil penghitungan suara nantinya dapat memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. Kemudian selanjutnya Mahkamah Konstitusi harus segera memutuskan sengketa PHPU yang ada paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU merupakan putusan final dan mengikat para pihak yang tidak dapat diganggu gugat dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan dalam PHPU bukan hanya terkait penentuan hasil angka-angka hasil pemilu yang diperoleh peserta pilkada, melainkan juga terkait kualitas pemilu tersebut mulai dari tahapan awal sampai akhir demi menegakkan keadilan.